Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat dodol wijen dengan cara yang sangat sederhana, mudah, praktis dan hemat tenaga, dan hasilnya tahan berbulan-bulan. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 500 gram gula aren atau gula merah, 50 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 60 ml minyak goreng atau minyak sayur. Minyak goreng bisa diganti dengan minyak kelapa. 900 ml santan kental saya dapat dari 2 butir kelapa tua berukuran besar, 4 helai daun pandan. Kemudian masak menggunakan api sedang. Kita aduk-aduk terus sampai gula larut dan santannya mendidih. Ini kita aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Setelah gula larut dan santannya mendidih, ini sudah wangi, sudah keluar wangi pandannya. Kemudian angkat lalu kita saring. Ini wajib kita saring supaya kotoran gula merah dan daun pandannya tidak terikut ke air gula merahnya ya teman-teman. Setelah disaring, kemudian biarkan dulu sampai hangat. Selanjutnya siapkan teflon atau panci, lalu masukkan larutan gula merah yang sudah hangat. Nah, ini karena saya pakai gula aren yang warnanya gelap, jadi hasilnya cantik ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 375 gram tepung ketan putih, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Ini keadaan api kompor masih dalam keadaan mati ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, halus dan tidak ada lagi yang bergerindil, kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kita aduk-aduk terus. Setelah beberapa menit diaduk-aduk, ini teksturnya sudah mulai bergerindil tapi tidak masalah. Lanjut aja kita aduk-aduk terus. Setelah sekitar 20 menit diaduk-aduk, ini adonannya sudah kalis dan sudah mulai mengkilat. Kemudian kecilkan api kompornya. Lanjut kita aduk-aduk sampai benar-benar set atau benar-benar kalis. Di tahap ini atau setelah adonannya kalis seperti ini, pastikan menggunakan api yang kecil. Kalau menggunakan api yang besar, takutnya dodolnya jadi gosong dan berkerak, jadi teksturnya kurang lembut ya teman-teman. Semakin lama kita aduk menggunakan api kecil, hasil dodolnya semakin mengkilat atau berminyak, dan tentunya kadar air di dalam dodol berkurang. Jadi nanti hasil dodolnya tahan lama atau awet. Karena kalau masih ada kadar air di dalam dodol, dodolnya bisa cepat jamuran ya teman-teman. Setelah sekitar 50 menit diaduk, ini sudah benar-benar set dan mengkilat. Kemudian kita angkat. Selanjutnya siapkan cetakan atau loyang, lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Tujuannya supaya memudahkan mengeluarkan dodol dari loyang. Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian padatkan dan ratakan. Nah, di sini saya tidak menggunakan loyang atau cetakan, tapi saya gunakan cup ukuran 200 ml ya teman-teman. Untuk mempermudah pembuatan dodol seperti ini, sebaiknya gunakan panci anti lengket atau teflon anti lengket ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam cup atau cetakan. Setelah seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam cup atau cetakan seperti ini, lalu kita tutup cup atau cetakannya. Tujuannya supaya menghindari uap air kukusan tidak menetes ke dodol. Kalau air menetes ke dodol, nanti dodolnya cepat jamuran ya. Setelah itu ini siap kita kukus, dan sebelumnya air kukusannya ini sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan cetakan atau cup yang berisi adonan ke dalam kukusan, lalu tutup kukusan, dan perlu diingat tutup kukusan juga harus dialasi kain bersih ya teman-teman. Kemudian kukus sekitar 90 menit menggunakan api sedang. Tujuannya dikukus sekitar 90 menit supaya dodolnya ini benar-benar tanak atau matang dan tidak ada lagi rasa tepungnya ya teman-teman.
Setelah sekitar 90 menit dikukus, ini dodolnya sudah benar-benar matang atau tanak. Lalu angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Ini saya diamkan sekitar semalaman atau seharian. Setelah seharian atau semalaman lalu buka tutupnya. Ini sudah benar-benar tanak dan sudah benar-benar set ya teman-teman. Selanjutnya kita buat toppingnya. Siapkan teflon atau panci, lalu masukkan 150 gram wijen. Kemudian kita sangrai sekitar 5 menit menggunakan api kecil. Setelah sekitar 5 menit disangrai menggunakan api kecil, ini sudah berubah warna dan sudah wangi, kemudian angkat. Selanjutnya keluarkan dodol dari cup, lalu baluri dengan wijen yang sudah kita sangrai sebelumnya. Kalau tidak suka menggunakan wijen, dodolnya ini bisa langsung disajikan ya teman-teman. Nah, ini hasil dodolnya sangat cantik, warnanya cantik, berminyak atau mengkilat. Kalau mau dodolnya seperti ini, warnanya cantik, gunakan gula aren yang berwarna gelap ataupun sesuai selera ya. Kalau dodolnya ini tidak habis sekali makan, sisanya bisa kita simpan di wadah tertutup atau di wadah kedap udara ya teman-teman. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia dodol wijennya sudah jadi. Dodol ini buatnya sangat gampang, mudah, praktis, menghemat waktu, awet lama atau tahan lama, hasilnya sangat cantik, rasanya super duper mantul, super duper lembut, kenyal, gurih. Ini enak banget, recommended banget buat disajikan waktu di hari raya untuk keluarga ya teman-teman. Ini recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.